Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam seluruh alam semesta, yang maha memberi dan tidak pernah kekurangan, yang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dialah yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa batas, tanpa hitungan, dan kadang dari arah yang tak disangka-sangka. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para rasul, yang ajarannya membawa cahaya bagi manusia yang sedang dilanda gelapnya dunia dan putus asa terhadap kehidupan. Saudaraku seiman, di zaman seperti ini, tak sedikit dari kita yang tengah dihimpit berbagai kebutuhan. Harga-harga naik, penghasilan tak cukup, utang menumpuk, dan keluarga menanti untuk diberi makan. Ada yang sudah melamar pekerjaan ke sana-sini, namun belum juga mendapat jawaban. Ada yang usahanya menurun, dagangannya tak laku, tabungan habis, dan tak tahu harus berbuat apa. Di saat-saat seperti itu, hati menjadi gelisah, pikiran kusut, dan seakan tidak ada pintu terbuka. Namun ketahuilah, wahai saudaraku, pintu rezeki itu tidak pernah benar-benar tertutup. Yang sering tertutup adalah keyakinan kita kepada Allah. Janganlah engkau berpikir bahwa Allah akan membiarkan hamba-Nya yang berdoa dengan sanggup-sungguh dalam keadaan sengsara. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat sampai 3. Maka solusi utama bukan hanya bergerak, tetapi juga bersandar kepada yang maha mengatur segalanya. Tahukah engkau, di dalam Al-Quran terdapat banyak rahasia keberkahan dan jalan keluar dari kesulitan. Salah satu yang sangat luar biasa adalah surah Al-Ikhlas. Surah pendek yang sering kita baca ini ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya setara dengan sepertiga Al-Quran. Tak hanya karena lafaznya yang indah, tetapi karena kandungannya mengandung tauhid yang murni, pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung segala harapan dan kebutuhan. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, sebenarnya kita sedang menguatkan fondasi keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberi pertolongan. Kita sedang menegaskan kepada diri sendiri bahwa manusia, uang, dan jabatan hanyalah alat, sedangkan sumber rezeki sesungguhnya hanyalah Allah semata. Karena itu, membaca surah Al-Ikhlas bukan hanya amal biasa, ia menjadi panggilan spiritual yang menghubungkan hati kita langsung ke langit, memohon apa saja yang kita butuhkan dengan syarat yakin dan penuh pengharapan. Maka, saudaraku, jika engkau sedang dalam kondisi terdesak dan sangat butuh uang, jangan buru-buru panik, apalagi putus asa. Bersihkan dirimu, duduk tenang, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di waktu yang mustajab, baik setelah salat Isya atau sepertiga malam terakhir. Lalu mintalah kepada Allah apapun yang engkau butuhkan. Jangan takut, Allah maha mendengar dan tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepada Dia dengan penuh harap dan hati yang ikhlas. Inilah amalan yang sederhana tapi luar biasa efeknya karena bersumber dari kalam Allah yang agung. Surah Al-Ikhlas, meskipun hanya terdiri dari 4 ayat, memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam.
Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan pernyataan biasa. Artinya, membaca satu kali surah Al-Ikhlas dengan penuh kesungguhan sebanding dengan membaca sepertiga isi Al-Quran. Subhanallah, bagaimana mungkin surah sesingkat itu memiliki nilai sedemikian besar? Jawabannya terletak pada kedalaman makna tauhid yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Ikhlas adalah inti dari seluruh ajaran Islam, tauhid. Di dalamnya Allah menyatakan keesaannya dengan sangat tegas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini adalah pengakuan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Dia tidak bergantung kepada siapapun, namun seluruh makhluk bergantung kepadanya. Inilah konsep dasar dalam akidah Islam. Barang siapa yang hatinya telah penuh dengan keyakinan terhadap keesaan Allah, maka segala urusannya akan dimudahkan olehnya. Bukan hanya sekadar menegaskan tauhid, surah Al-Ikhlas juga menepis segala bentuk penyimpangan dalam memahami siapa Allah itu. Dalam ayat, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dijelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak memiliki keturunan atau asal-usul seperti manusia. Ayat ini memotong segala keyakinan sesat yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Ia adalah zat yang maha sempurna, maha mutlak, dan tidak membutuhkan siapapun. Dalam konteks rezeki, surah Al-Ikhlas bukan hanya menyucikan Allah dari segala kekurangan, tetapi juga menanamkan keyakinan total bahwa hanya kepada-Nya kita menggantungkan harapan. Jika kita benar-benar memahami dan menghayati makna surah ini, maka hati kita akan tenang dan kita akan berhenti berharap kepada makhluk, karena hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang mencukupi, dan hanya Allah yang bisa mengubah keadaan kita seketika. Para ulama terdahulu, termasuk para wali Allah, sangat menjunjung tinggi amalan surah Al-Ikhlas. Mereka menjadikannya wirid harian karena tahu bahwa bacaan ini bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga pengokoh iman dan penarik keberkahan. Bahkan ada riwayat dari seorang sahabat yang setiap kali sholat pasti membaca surah Al-Ikhlas, dan ketika ditanya, ia menjawab, "Aku mencintai surah ini." Maka Nabi pun berkata, "Kecintaanmu padanya akan memasukkanmu ke surga." Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah, tak sedikit orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai pembuka pintu rezeki. Mereka membacanya puluhan kali, ratusan kali, atau sesuai hitungan yang diwariskan para ulama seperti 41 kali, 100 kali, atau 313 kali. Tapi kuncinya bukan hanya di jumlah, melainkan di dalam hati. Apakah kita yakin sepenuhnya bahwa hanya Allah tempat bergantung? Jika ya, maka amalan ini akan menjadi magnet rezeki yang dahsyat. Insya Allah, dengan niat yang ikhlas dan hati yang berserah, bacaan ini bisa menjadi kunci pembuka jalan hidup yang selama ini terasa tertutup rapat. Saudaraku, ketika kita sedang terdesak oleh kebutuhan, hati pasti gelisah dan pikiran tak menentu. Namun, ketahuilah, dalam Islam ada waktu-waktu istimewa yang disebut sebagai waktu mustajab, yaitu waktu yang sangat berpotensi dikabulkannya doa. Salah satu waktu terbaik adalah setelah salat Isya hingga menjelang subuh, lebih tepatnya pada sepertiga malam terakhir. Pada saat itulah suasana hening,
dunia seakan diam, dan hanya hamba-hamba yang terpilih yang bangkit dari tidurnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis syahih, Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepodiku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar informasi, tapi undangan langsung dari Allah kepada kita semua. Bayangkan, Sang Maharaja sedang membuka pintu langit untuk siapapun yang datang mengetuknya. Lalu bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ikhlas agar menjadi sarana datangnya rezeki? Caranya sangat mudah, tetapi butuh kesungguhan dan keikhlasan. Setelah selesai salat Isya, dalam keadaan suci, tenangkan hati, lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Bacalah dengan perlahan, penuh penghayatan, bukan terburu-buru. Setiap lafaznya hadirkan dalam hati keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah pemberi rezeki. Setelah selesai membaca, jangan langsung berdiri atau sibuk dengan hal lain. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, panjatkan doa dengan bahasa yang engkau pahami. Sampaikan dengan hati yang tulus, katakan, ya Allah, aku butuh rezekimu, aku butuh pertolonganmu. Engkau maha tahu keadaanku, cukupkan aku dengan karuniamu, dan luaskan pintu-pintu rezekiku dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Ucapkan dengan yakin, karena Allah tidak akan menolak doa dari hamba yang datang penuh harap. Amalan ini bisa dilakukan selama 7 malam berturut-turut atau lebih, tergantung kesungguhan dan kebutuhanmu. Tidak ada batasan baku, tapi yang terpenting adalah konsistensi dan keyakinan. Jangan anggap ini sebagai ritual yang magis, tapi pandanglah sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk mengetuk rahmat Allah. Jangan lupa untuk selalu mengawali dengan istighfar, memohon ampun, karena dosa adalah penghalang utama datangnya rezeki. Tak sedikit orang yang merasakan perubahan drastis dalam hidup mereka setelah rutin mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas 41 kali ini. Ada yang mendapat orderan mendadak, ada yang dibayar lunas oleh pelanggan lama, bahkan ada yang mendapat bantuan dari orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Ini bukan karena bacaan semata, tapi karena Allah melihat hati yang bersungguh-sungguh, mulut yang tidak pernah lelah berdoa, dan jiwa yang yakin kepadanya. Maka jangan ragu, amalkan dengan istiqomah, dan lihatlah bagaimana Allah membuka jalan rezekimu satu persatu. Saudaraku, amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali bukan hanya teori atau sekadar cerita turun-temurun. Sudah banyak orang yang merasakan langsung kedahsyatannya dalam kehidupan nyata. Mereka bukan orang suci, bukan pula tokoh agama, melainkan orang biasa seperti kita, pedagang, buruh, karyawan, bahkan ibu rumah tangga. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang remuk, dengan kebutuhan yang mendesak, dan mereka membawa satu senjata utama, keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Salah satu kisah yang menggugah hati datang dari seorang pedagang kaki lima yang hampir bangkrut. Ia memiliki utang menumpuk dan sudah tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Setiap malam selepas Isya, ia duduk di teras rumah kontrakannya, membaca surah Al-Ikhlas 41 kali. Ia lakukan ini selama 7 malam penuh, tanpa putus.
Pada malam kelima, seseorang yang pernah berutang padanya datang dan membayar lunas, bahkan dengan tambahan. Saat itu, air matanya tak terbendung. Apa yang mustahil bagi manusia, ternyata sangat mudah bagi Allah. Ada pula kisah dari seorang pegawai kontrak yang hampir kehilangan pekerjaan. Ia sudah pasrah karena tidak dipanggil lagi untuk bekerja. Dengan hati yang berat, ia mulai membiasakan diri membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam, memohon agar Allah bukakan jalan rezeki. Tak lama setelahnya, bukan hanya ia dipanggil kembali, tapi juga diberi kontrak permanen dan gaji yang lebih tinggi. Ia tidak menyangka, tapi ia yakin ini semua karena barakah dari doa dan amalan yang ia jaga. Seorang ibu rumah tangga di Jawa Barat juga berbagi kisah harunya. Ia hanya mengandalkan penghasilan suaminya yang kecil untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Dalam keputusasaannya, ia mulai mengamalkan surah Al-Ikhlas 41 kali setelah tahajud. Hanya beberapa malam berselang, tetangganya menawarkan pekerjaan sampingan, membuat kue rumahan yang hasilnya melebihi penghasilan suaminya. Ia berkata, "Saya tidak tahu dari mana datangnya, tapi saya percaya Allah yang gerakkan hati tetangga. Tidak semua pertolongan datang dalam bentuk uang langsung. Ada yang diberi kemudahan dalam usaha, dijauhkan dari penyakit berat, atau mendapatkan pelanggan yang setia. Semua itu adalah bentuk rezeki yang kadang tak kita sadari." Seorang pemilik warung kopi di desa kecil bercerita bahwa sejak ia mengamalkan surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam, usahanya yang dulu sepi kini menjadi ramai. Bahkan banyak pembeli dari luar desa datang. Padahal ia tidak mengubah menu atau lokasi, hanya amalan dan keyakinannya yang berubah. Kisah-kisah seperti ini terlalu banyak untuk dihitung. Mereka adalah bukti nyata bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka Allah akan datang padanya lebih dekat lagi. Amalan ini bukan sulap, bukan jimat, bukan pesugihan. Ini adalah ikhtiar ruhani yang berdasar pada tauhid, keikhlasan, dan pengharapan kepada Zat yang Maha Memberi. Maka jangan ragu untuk mengamalkannya. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai teman harianmu, dan lihatlah sendiri bagaimana Allah bekerja dengan karunia yang ajaib dan tak terduga. Saudaraku, kita harus memahami bahwa amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali ini bukanlah jimat atau alat magis yang otomatis bekerja tanpa syarat. Ia bukan sekadar bacaan yang dijalankan secara mekanis lalu langsung mendatangkan hasil. Tidak, doa dan dizikir hanya akan berbuah bila disertai syarat-syarat yang dipenuhi secara ruhani. Maka sebelum kita berharap kepada hasil, pastikan kita menata ulang cara kita berharap kepada Allah. Syarat pertama dan paling utama adalah keyakinan penuh terhadap kekuasaan Allah. Jangan sampai kita membaca sambil ragu, apakah benar Allah akan menolongku? Hati yang ragu adalah penghalang terbesar terkabulnya doa. Allah tidak akan memberikan kepada hamba yang tidak yakin kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak yakin." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka perkuatlah iman sebelum menggerakkan lisan. Yang kedua adalah tawakal, bukan pasrah buta atau putus asa. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah
setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Jangan sampai kita hanya membaca tanpa berusaha mencari peluang, tanpa bekerja, tanpa melakukan apapun. Allah suka kepada hamba yang berdoa dan sekaligus berusaha. Sebagaimana sabda Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi dinding antara dirinya dan rezeki dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa istighfar adalah pembuka rezeki, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Quran Surah Hud ayat 3. Maka, sebelum meminta, bersihkan dahulu wadah hatimu dengan istighfar dan taubat yang sungguh-sungguh. Syarat keempat adalah niat yang lurus dan pemanfaatan rezeki untuk kebaikan. Allah tidak akan menambah rezeki kepada orang yang hanya ingin memperkaya diri tanpa niat berbagi atau memperbaiki hidupnya secara ruhani. Jika kita berniat, ya Allah, jika Engkau beri aku rezeki, akan aku gunakan untuk membantu orang tua, menyantuni anak yatim, atau memperbaiki amalanku, maka insya Allah doa itu akan lebih mudah naik ke langit. Niat baik adalah magnet yang mempercepat turunnya pertolongan Allah. Dan terakhir, jangan pernah tergesa-gesa dalam berharap. Terkadang Allah tidak langsung mengabulkan karena Dia ingin melihat seberapa kuat kesungguhan kita. Bisa jadi rezeki yang datang bukan sesuai permintaan kita, tapi justru yang terbaik menurut Allah. Maka bersabarlah. Teruslah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali dan perbaiki kualitas doa, ibadah, serta akhlak kita sehari-hari. Jika semua syarat ini terpenuhi, insya Allah tak ada langit yang terlalu jauh bagi doa yang naik dari hati yang bersih dan penuh harap. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua pembahasan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, waktu mustajab, cara mengamalkan, dan syarat-syarat terkabulnya doa, kini tibalah saatnya bagi kita untuk tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi melangkah dan bertindak. Jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi pengetahuan tanpa amal. Karena yang membedakan antara orang yang berhasil dengan yang gagal adalah satu kata, aksi. Jika engkau benar-benar butuh pertolongan Allah, maka jangan tunda untuk mulai mengamalkannya malam ini juga. Engkau tidak perlu menunggu waktu luang, karena waktu luang itu tak akan pernah datang jika tidak kita ciptakan. Waktu terbaik itu adalah saat ini. Jika engkau sedang dililit utang, tidak punya uang untuk bayar sekolah anak, tak punya modal untuk usaha, atau bingung mencari biaya pengobatan, jangan mengeluh kepada manusia. Berwuduhulah, bentangkan sajadah, lalu bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh pengharapan. Itulah jalan ruhani yang akan membuka pintu-pintu langit untukmu. Jangan remehkan amalan kecil ini. Jangan ukur manfaatnya dari panjang pendeknya bacaan, tapi dari besar kecilnya keikhlasan dan keyakinan di hatimu. Betapa banyak orang yang rezekinya berubah hanya karena satu malam ia benar-benar bersimpuh di hadapan Allah. Bukan karena lafaznya yang indah, tapi karena hatinya sudah tidak bersandar pada siapapun
selain Tuhan semesta alam. Itulah yang disebut titik balik, dan siapa tahu malam inilah titik balik dalam hidupmu. Tidak perlu diumumkan kepada siapapun, biarlah hanya engkau dan Allah yang tahu, karena amal yang disembunyikan seringkali lebih berkah dan lebih kuat daya tariknya di langit. Simpan harapanmu dalam sujud, bisikan doa-doamu di antara air mata, dan yakinlah bahwa Allah mendengar semuanya, bahkan yang tidak sempat terucap. Doamu tidak akan pernah sia-sia jika engkau sabar dan percaya bahwa Allah sedang merancang waktu terbaik untuk menjawabnya. Kalaupun setelah mengamalkan belum langsung datang rezeki, jangan menyerah, teruslah istiqomah, karena doa itu ibarat anak panah yang tak pernah meleset. Hanya saja kadang lambat sampai ke sasaran. Mungkin Allah ingin engkau lebih dekat dahulu, lebih taat dahulu, lebih berserah dahulu, dan ketika waktunya tiba, rezeki itu akan datang dalam bentuk dan jumlah yang jauh lebih baik dari yang engkau minta. Bersabarlah, karena janji Allah itu pasti dan tidak pernah ingkar. Akhirnya, wahai saudaraku, jika engkau merasa tak punya siapa-siapa untuk bersandar, ingatlah satu hal, engkau masih punya Allah, dan Allah itu cukup. Mulailah dari malam ini. Jadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan harianmu. Jadikan doa sebagai nafasmu, dan jadikan tawakal sebagai fondasi hidupmu. Maka insya Allah rezekimu akan datang, bahkan dari arah yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.